Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Listi, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya di sini ingin menyampaikan materi yang sudah saya pahami, yang bertema itu tahap perencanaan dan model perencanaan. Di sini perencanaan tersebut adalah suatu proses secara logis dan pengambilan keputusannya itu secara rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Di sini juga ada perencanaan makro. Perencanaan makro itu adalah perencanaan skala dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro seperti sektoral maupun regional. Ini termasuk ke dalam susunan kegiatan berbagai dokumen. Sedangkan perencanaan makro ini termasuk di dalam perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh di dalam suatu pembangunan. Di sini juga ada beberapa suatu perencanaan di dalam mikro, yaitu yang pertama ada perencanaan individu, terus yang selanjutnya ada perencanaan rumah tangga atau keluarga. Yang selanjutnya lagi ada perencanaan kelompok individu atau komunitas. Di sini juga mempunyai perencanaan lingkungan atau desa, perencanaan kota, perencanaan wilayah regional. Yang terakhir itu ada perencanaan nasional. Di dalam perencanaan makro itu terdapat dimensi waktu seperti perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan yang terakhir itu ada perencanaan jangka pendek. Di sini kita mengapa sih kita harus mempunyai suatu perencanaan? Yang pertama itu kita mempunyai perencanaan ini tuh terdapat suatu kegagalan mekanisme pasar. Yang kedua itu terdapat ketidakpastiannya masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada mengarahkan suatu kegiatan pembangunan. Di sini juga di tahapan perencanaan dan model perencanaan itu mempunyai suatu tujuan. Di sini ada beberapa yang saya tangkap itu ada yang pertama itu ada pengerahan kegiatan seperti pedoman pelaksanaan kegiatan, dapat membuat berpikiran terhadap potensi-potensi prospek perkembangan, hambatan-hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi, memberikan kesempatan untuk memiliki berbagai alternatif terbaik dan kombinasi terbaik, dan juga dapat kita lakukan suatu penyusunan skala prioritas dan memiliki urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, seperti sasaran maupun kegiatan usahanya. Ada juga di sini alat pengukur atau standar untuk melakukan pengawasan atau evaluasi di dalam perencanaan pembangunan ini. Dan juga kita di sini mengapa sih kita harus memiliki suatu perencanaan pembangunan? Di sini juga kita harus mempunyai suatu sumber-sumber yang tersedia dan selalu terbatas, sedangkan tujuan yang kita hendaki itu tidak dicapai keterbatasan.
Dan juga kita harus selalu memperhatikan kondisi dan situasi di dalam masyarakat, baik pun itu bersikap positif maupun bersifat negatif. Di sini juga kita memiliki suatu organisasi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai jenis, seperti suatu pertanggungjawaban penuh terhadap suatu organisasi pembangunan. Di sini anggota organisasi dihadapkan pada keterbatasan seperti fisik, mental, dan biologis, sehingga kita di sini harus diusahakan terciptanya suatu kerjasama yang baik. Di sini juga kita mempunyai yang pertama itu kita mempunyai adanya keterbatasan sumber daya dan juga suatu kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga ketidakpastiannya suatu perubahan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, informasi, dan teknologi. Kita juga perlu mempunyai suatu koordinasi dan sinergis kebijakan berbagai organisasi, dan perlu melakukan suatu kegiatan pembangunan ataupun perencanaan. Kita juga di sini perlunya evaluasi dan tanggung jawab kepada masyarakat dan juga kepada regenerasi sekarang ini. Dan juga di dalam perencanaan ini mempunyai suatu proses. Proses ini mempunyai informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional. Dan persyaratannya itu ada hubungan optimal antara input, proses, dan output. Di sini juga kita mempunyai pendekatan suatu perencanaan, yaitu ada proses politik, proses teknoratif, dan juga mempunyai proses partisipatif. Yang terakhir itu ada proses bottom up dan top down. Di sini juga kita memiliki suatu pendekatan pembangunan holistik, tematik, dan terekterasi dan spasial. Di sini kita mempunyai beberapa model di dalam suatu perencanaan, yaitu model perencanaan strategis dasar dan model perencanaan pelandasan masalah. Ada juga model perencanaan pelurusan, model perencanaan organik atau organisasian diri, dan juga ada model perencanaan Leitner. Di sini beberapa suatu perencanaan ini itu semua termasuk di dalam tahapan perencanaan dan model perencanaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam materi ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.